Sebetulnya begini ya, dari perjalanan hidup saya, Abu Marlo, Ya. ternyata saya berpendapat bahwa kebenaran itu ada banyak banget dan semuanya benar. Makanya betul kalau kata salah seorang kiai, sekali lagi saya nggak ngerti agama, saya cuma dengar dan yang saya cocok saya ungkapkan, bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebenaran. Yang diminta adalah berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yes. Ya, karena kebenaran itu banyak. Saya ini orang matematik. Pembuktian segitiga siku-siku itu bisa melalui banyak cara loh, Marlo. Bisa dengan akar kuadrat itu dari Pitagoras, bisa dengan sinus kosinus, trigonometri, dan mahasiswa ada yang menulis skripsinya bisa dibuktikan dengan 21 cara. Semuanya benar. Ya. Seorang profesor matematik, Mas Indra Gunawan, mempertanyakan lingkaran itu sebenarnya kontinu atau kumpulan dari tak terhingga sudut-sudut. Ternyata semuanya benar. Nah, maksudku kenapa kita membicarakan Tuhan Maha Asih? Saya tidak ingin memperokok bahwa ini jalan pikiran yang paling benar. Semuanya benar. Cuman kalau teman-teman sependapat setuju dengan ini, ya ayo mereformasi pandangan kita tentang Tuhan melalui cara Tuhan Maha Asih. Misalkan bahwa Tuhan bertangan itu tangan simbol. Itu pemahaman Tuhan Maha Asih. Begitu dia tangan fisik, sudah menyalahi surat Al-Ikhlas, bahwa tidak bisa disamakan, disetarakan dengan apapun. Begitu sudah bisa disetarakan, ada tangan, berarti kan bisa disetarakan, Marlo. Itu sudah bukan Tuhan. Bahkan sebagai orang matematik, saya mengatakan bahwa kalau Tuhan itu Maha Esa, Esanya satu numerik di bayangan kita, itu sudah bukan Tuhan. Karena sudah bisa kita bayangkan, Wahid, Ahad sudah bisa kita bayangkan, itu sudah bukan Tuhan. Maka ketika saya ngomong Al-Ahadu, Al-Wahidu, ketika nyanyi, itu bayangan saya bukan satu itu pengandaian-pengandaian. Karena begitu sudah serat Dewa Ruci diwayang jelas bahwa Tuhan adalah segala yang tidak kita ketahui, karena begitu kita sudah tahu itu sudah bukan Tuhan. Saya kira itu. Nah, menjawab saya Alkaf tadi ya. Iya. Menurut saya seseorang yang mengatakan A, seorang dia mengatakan B, menurut saya dalam pemahaman Tuhan, silakan monggo. Gitu loh. Mungkin mereka benar, cuman kalau sudah diterapkan ke masalah sosial harus tidak merugikan orang lain. Ya. Selama itu masih menjadi keyakinan yang nggak ada konsekuensi sosialnya, yang nggak mengganggu orang, monggo. Misalkan dia yakin bahwa berjalan itu harus di kanan, monggo. Tetapi begitu sudah diterapkan di jalan Indonesia, dia harus jalan lewat kiri, kalau nggak tabrakan. Gitu loh. Begitu dia yakin bahwa sampah itu tidak ditaruh, tidak dibuang, tapi ditaruh. Oke, kalau dibuang itu kan menyalahi dari kodrat apa gitu, karena sampah pun bisa al-kudus, al-kudusu. Menurut Buya Kamba, sampah kalau dibakar menjadi pupuk, dia kudus gitu. Jadi pelacur pun bisa kudus, karena dengan melihat pelacur kita bisa melihat penderitaan pelacur. Dari situ kita menghindari menjadi dia. Berarti dia berjasa pada kita. Al-Kudus. Itu menurut Buya yang saya tulis jadi silakan, tetapi mohon tetap sampah diletakkan pada tempatnya. Begitu yang sekte A ini menaruh sampah sembarangan, secara sosial bertabrakan dengan yang lain. Saya kira gitu. Sejauh masih tauhid, kalau saya ngomong, ya monggo. Dalam pemahaman saya dalam Tuhan Maha Asih, misalkan, di dalam kegelapan, samudra ini membeku menjadi kristal-kristal. Kristal-kristal es itulah agama-agama sekte-sekte. Ketika pencerahan timbul, menghangat, semuanya mencair, seluruh sekte mencair, tunggal ke dalam samudra yang esa. Seperti kita mendaki gunung, ketika masih mendaki, kita melihat bahwa seolah-olah jalan kita yang paling benar. Begitu kita udah sampai ke puncak, ternyata semua jalan menuju aku.
menyambung salah satu ceramah Buya Sakur tentang keakuan. Sekarang saya tanya, aku itu siapa? Yes. Sujiwo Tejo itu bukan aku. Sujiwo Tejo itu namaku. Ini bukan Sujiwo Tejo, ini badan Sujiwo Tejo. Yes. Rohku itu bukan aku, tapi rohku, seperti rumahku, pulpenku, bukuku. Jadi aku itu siapa? Maka saya lagi pengen bikin lagu. Sebentar lagi aku rilis perpanjangan dari Cek Air. Ada aku yang mendengarkan ceramahnya Buya Sakur. Ada aku yang melihat bahwa aku sedang mendengarkan ceramahnya Buya Sakur. Nah. Jadi kalau di dalam cinta ada aku yang sakit ketika diputus cintanya oleh mantan tadi, tapi ada aku yang melihat aku diputus tidak ikut merasa sakitnya. Nah, aku ini semakin ke atas, tiada aku selain aku. Maka aku melihat di dunia ini adalah tumpukan aku yang melihat tangismu, aku yang melihat bagai tangisku sendiri, aku yang sudah tak bisa melihat tangismu karena sudah menjadi tangismu itu sendiri. Ada tumpukan aku, ada piramida aku sampai ke puncak hingga tiada aku selain aku. Pada saat itu terus ada pertanyaan, kalau begitu kita menyembah diri sendiri dong, sholat itu. Apa salahnya menyembah diri sendiri? Kalau Marlo ciuman, apa Marlo mencium pasangannya? Katanya. Mencium yang Marlo cium adalah bayangan Marlo tentang kekasih. Ketika mencium ini sebenarnya bayangan tentang bibirnya, harapan-harapannya. Nggak mungkin cuma mencium bibirnya, dia sudah punya bayangan tentang bibirnya. Mencium diri sendiri. Jadi menyembah diri sendiri apa nggak mungkin? Hindu mengatakan, salah satu teman Hindu dia, mengetahui selanjutnya adalah memahami. Memahami berarti menjadi apa? Mengetahui berarti memahami, memahami berarti mengalami, mengalami berarti menjadi. Ketika sudah menjadi, yang menyembah dan yang disembah sudah nggak ada bedanya. Karena itu saya menjadi gurunya Gus Mus sama Cak Nun ini karena begini-begini. Sorry.